Dalam kesempatan ini kita mencoba memanipulasi suhu dan kelembaban untuk pengawetan sayur atau bahan makanan lain. Suhu dingin itu dapat memperlambat proses organik sehingga dapat memperlambat proses pembusukan. Namun, suhu dingin juga dapat menimbulkan kekeringan karena ada terjadi pengembunan uap air pada sisi-sisi atau permukaan alat pendingin sehingga terjadi kekurangan kadar air di dalam udara yang ada di dalam ruang pendingin. Kekurangan air ini akan diisi kembali oleh penguapan air dari permukaan bahan-bahan yang didinginkan. Untuk menghindari proses penguapan ini, biasanya kita menempatkan bahan-bahan makanan di dalam box-box seperti ini untuk mengurangi penguapan. Namun juga kita bisa mendapatkan pengawetannya karena suhu dingin. Ini adalah contoh sayuran yang disimpan pada suhu dingin tetapi tidak menggunakan box, sehingga kita lihat di sini sudah layu. Dan hal ini akan menimbulkan pemborosan dan kemubaziran. Sudah layu. Apa yang terjadi di dalam box yang berisi bahan sayuran atau lainnya di dalam lemari pendingin? Mungkin kalau kita lihat sebagai berikut. Apabila box ini berada di dalam pendingin, maka akan terjadi pengembunan di sisi-sisi dari dinding box tersebut, sehingga kadar air di dalam udara yang berada di dalam box ini akan turun. Nah, dengan turunnya kadar air akan menimbulkan penguapan dari bahan-bahan makanan seperti sayuran ataupun pisang misalkan. Tentunya bahan-bahan yang memiliki pori-pori yang lebih besar, ia akan lebih cepat menguap untuk mengisi kadar air yang ada di dalam udara ini, sehingga bahan makanan akan layu. Namun itu masih lebih baik daripada yang berada di luar box. Jadi apabila bahan makanan tersebut berada di luar box, itu akan lebih cepat lagi terjadi penguapan dibandingkan yang ada di dalam box. Bahan makanan tersebut akan lebih awet apabila berada di dalam box daripada di luar box, karena apabila di luar box, di dalam lemari pendingin, dia akan mengisi uap air yang ada di dalam lemari pendingin, sehingga akan lebih banyak lagi penguapan dari bahan-bahan makanan tersebut. Bagaimana caranya kita mencoba memanipulasi kelembaban dan suhu ini untuk mengendalikan atau memperlambat proses organik yang terjadi di dalam box? Di sini saya menunjukkan ada dua jenis box yang kita coba untuk gunakan, yaitu yang pertama adalah itu box yang kosong atau box yang tanpa ada sekat antara lantai box dan bahan makanan yang akan disimpan, dan yang kedua adalah box yang kita beri sekat antara lantai box dan bahan makanan yang akan disimpan seperti sayuran atau pisang. Kemudian kedua box ini akan kita berikan bahan makanan dan akan kita coba simpan dalam beberapa hari, dan kita akan membandingkan yang manakah yang lebih awet dari bahan makanan yang sejenis. Untuk box yang pertama adalah seperti biasa, yaitu box tanpa diberikan apa-apa. Kemudian box ini memiliki tutup yang cukup rapat dan ada seal karet di dalam tutupnya,
sehingga dapat menutup dengan rapat dan uap air tidak akan keluar dari box. Kemudian di sini ada pisang yang kita coba untuk kita tempatkan di dalam box dan kita simpan di dalam lemari pendingin. Nah, di sini ada pisang yang sudah kita cuci dan ini adalah pisang yang sudah sangat masak, sehingga kita tidak perlu waktu yang lama sampai berhari-hari untuk menunggu proses organik dari pisang ini. Kenapa pisang yang kita pilih? Karena memiliki pori-pori yang besar di kulitnya, sehingga akan sangat cepat terjadi penguapan, dan ini akan bisa terlihat di dalam cobaan kita ini. Pisang yang sudah tutup rapat dalam box. Kemudian untuk box yang kedua, kita berikan lapisan kapas tipis pada dasar box ya, seperti ini. Kemudian kita tutup dengan sekat pada dasar box, sehingga sekat ini atau filter ini akan membatasi antara lapisan dasar dan bagian dari bahan makanan yang akan ditempatkan. Nah, kemudian kita mengisi air di antara sekat ini, sehingga air akan diserap oleh kapas. Diserap oleh kapas sehingga pada lapisan bawah ini, tapi air tidak boleh melebihi dari ketinggian sekat atau filter yang ada ini, sehingga tidak mengenai bahan makanan. Kemudian setelah kita isikan air, kita tempatkan juga sebuah pisang yang sudah kita cuci bersih, dan kemudian kita tutup dengan penutup box seperti ini. Kita memiliki dua box yang berisi pisang, yaitu box dengan tanpa manipulasi apa-apa, dan box yang kedua yaitu yang diberi lapisan kapas dan kemudian ada filter atau sekat antara dasar box dengan bahan makanan yaitu pisang, dan di dalam sekat tersebut, di bawah sekat ada kapas yang kemudian kita basahi dengan air seperti yang saya tunjukkan sebelumnya. Kemudian kedua box tersebut kita tempatkan di dalam lemari pendingin, yaitu di bagian pendinginan. Keduanya kita tempatkan di ruang dingin. Kemudian untuk sebagai kontrol, kita juga tempatkan sebuah pisang di luar dari box. Misalkan di sini ya, di luar box, kita tempatkan di sini. Kemudian satu lagi kita tempatkan di luar dari lemari pendingin. Nah, nanti beberapa waktu kita akan melihat mana yang paling lama proses pengeringannya atau proses membusuknya. Kemudian lemari es kita tutup. Ya, sebagai catatan, pisang-pisang yang kita jadikan materi untuk percobaan ini adalah dari sisir yang sama, sehingga tingkat kematangannya juga sama, sehingga nanti akan lebih bisa dilihat keadaan yang objektif. Mari kita lihat setelah 1 hari kondisinya pisang yang di luar lemari es, keadaannya seperti ini. Kemudian yang di dalam kita lihat di luar box kondisinya begini.
Kemudian di dalam box yang tidak memiliki penyekat, kurang terlihat. Kemudian yang ada penyekatnya yaitu seperti ini. Di sini terlihat bahwa untuk box itu, di dalam box terjadi pengembunan, namun kita tidak membukanya dahulu agar tidak terjadi perubahan tekanan uap air di dalam box. Pada hari kedua bisa kita saksikan bahwa pisang yang ditempatkan di luar lemari es atau refrigerator semakin layu, sementara yang berada di dalam refrigerator bisa kita saksikan ini adalah yang berada di luar box. Kemudian yang di dalam box dengan tanpa sekat belum bisa kita buka. Kemudian yang berada di dalam box dengan sekat juga belum bisa kita buka. Dan di sini kita lihat bahwa dinding box sangat berkabut. Yang tanpa sekat air di sini berkabut, namun yang dengan sekat air dan diisi dengan air ini lebih berkabut. Ini menunjukkan bahwa kelembaban di dalam box dengan sekat dan diisi air ini lebih jenuh, sehingga pengembunannya lebih tinggi dan juga penguapan juga tinggi. Hari ketiga kita lihat pisang yang berada di luar, berada di luar lemari es, sudah berjamur dan mengalami pembusukan. Itu sudah tidak bisa digunakan atau dikonsumsi, sehingga sudah layak dibuang. Kemudian bagaimana dengan yang di dalam lemari es? Kita lihat yang di luar box kondisinya sudah lembam dan berwarna coklat, lembam, tapi mungkin masih bisa dikonsumsi mungkin, walaupun sudah kurang enak tentunya. Sementara yang di dalam box belum kita buka, kita akan melihat bahwa ini di dalam box yang tanpa sekat kondisinya seperti ini. Sepertinya masih ada hijau-hijaunya sedikit. Sementara yang di dalam box yang ada sekat airnya juga sudah mulai menghitam, tapi masih ada bagian-bagian yang berwarna hijau atau kuning ya. Mari kita lihat pada hari keempat seperti apa kondisi dari simpanan kita, itu pisang. Nah, kemudian kita lihat yang berada di luar box tapi di dalam lemari pendingin. Nah, kondisinya sudah seperti ini. Ini ada tambahan cahaya. Nah, kita lihat kondisinya seperti itu.
kemudian kita melihat yang di dalam box tanpa sekat air ya. Sekarang kita coba membukanya, apakah kondisinya sama, karena kalau dari luar tidak terlihat kondisinya merinding. Ternyata kondisinya kurang lebih sama ya, warnanya kita lihat di sini. Yang ini adalah dari tanpa box, kemudian ini dengan box yang sudah tanpa sekat. Dan kita lihat lagi yang dalam box dengan sekat air. Nah, kondisinya ya hampir sama. Namun kalau kita lihat di sini mungkin lebih keras ini ya, posisi ini lebih keras. Ya, hampir sama semuanya. Coba lihat. Ya, hampir sama ya. Ini lebih lembek di luar box, dan dalam box masih keras dua-duanya. Dan ini yang lebih keras yang di dalam box dengan isi air. Ini adalah kondisi pada hari ke-6. Kita lihat yang di luar box, keadaannya sudah begini, pisangnya sudah hitam. Kemudian yang di dalam box yang ada sekat airnya. Kemudian ini box yang tanpa sekat. Tanpa sekat air. Akan kita buka terlebih dahulu yang tanpa sekat air. Pada hari ke-6 sangat hitam. Kemudian kalau dibandingkan dengan yang di luar, ini kita lihat ya, yang di luar lebih hitam sedikit daripada yang di dalam box, dan lebih lembek ya, lebih lembek. Ini kita susun sedemikian rupa. Box kita balik. Kemudian kita lihat dari ke-6 ini, itu yang di
dalam box dengan lapisan air dengan sekat air. Warnanya hampir sama. Nah, kalau kita lihat kondisinya masih lebih terang sedikit daripada yang tanpa sekat air ini, kemudian yang di luar box. Dan kita lihat ini yang di luar box yang paling lembek, kemudian yang di dalam box tanpa sekat lebih keras, kemudian yang dengan sekat lebih keras lagi. Mungkin akan kita coba buka ya pisangnya. Memang kalau dilihat dari luar hampir tidak ada perbedaannya antara yang di dalam kulkas dengan tanpa box, yaitu yang paling kanan. Kemudian yang di tengah adalah yang di dalam box tanpa sekat air, kemudian yang paling kiri adalah dalam box dengan sekat air. Ini kita coba buka nanti bagaimana kelihatan di dalam dan rasanya setelah dipotong dari ketiganya. Yang sebelah kanan adalah yang di luar box, kemudian yang di tengah di dalam box dengan tanpa sekat, dan yang paling kiri adalah box dengan sekat air. Kemudian dipotong melintang dan kita melihat dari yang pertama, yaitu dengan di luar box. Tampilannya seperti ini. Kemudian di dalam box dengan sekat, tanpa sekat air ya, tampilannya seperti ini. Kemudian yang di dalam sekat, di dalam box dengan sekat air, tampilannya seperti ini. Bisa kita bandingkan ketiganya. Kita beri sinar yang lebih terang. Tapi di luar box seperti ini, dia lembek dari luar seperti ini. Kemudian yang di dalam box dengan tanpa sekat, nah, kita lihat ya kondisinya seperti ini, dan tampak luarnya kelihatan ada lembam sebagian dan bagian lainnya masih kelihatan lebih keras. Kemudian untuk yang di dalam
box dengan sekat air. Kita lihat di bawah cahaya yang terang. Nah, kondisinya seperti ini, dan tampak dari samping ada lembam dan ada juga bagian yang masih keras. Nah, kalau dilihat dari depan, seperti ini. Kemudian ketiganya kita coba belah untuk kita lihat keadaan di dalamnya. Ini adalah yang di dalam box dengan sekat air. Ya, kondisinya. Kemudian ini adalah yang di dalam box tanpa sekat air. Ini yang di dalam kulkas tapi di luar box. Kemudian yang ini di dalam kulkas, di dalam box dengan tanpa sekat air. Di dalam box dengan sekat air. Lihat di sini bahwa yang di dalam box dengan sekat air itu lebih basah ya, lebih basah dan tidak terlalu kering di dalamnya, itu intinya. Kemudian untuk yang di box dengan tanpa sekat air, yaitu yang ini, kelihatan lebih kering. Nah, lebih kering, lebih banyak keringnya di tengahnya. Ini menunjukkan bahwa penguapannya lebih tinggi. Kita bandingkan dengan yang dalam box dengan sekat air tadi, titik keringnya hanya sedikit, sebelah sininya tidak ada. Kemudian yang dalam box dengan tanpa sekat air, ini memang ya lebih kering, lebih banyak posisi keringnya. Kemudian yang di dalam kulkas tapi di luar box, kita lihat hampir sepanjang tengahnya ini kering ya, hampir berongga begitu. Ini menunjukkan bahwa dia paling kering, penguapannya paling tinggi.